Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Bertemu lagi dengan saya Alika di channel Pejuang P3K. Ini adalah video yang tepat buat kamu yang mau cari tahu tentang materi ujian dan pembahasan soal P3K. Dan pada video kali ini kita akan berlatih soal-soal kompetensi teknis pengawas koperasi. Simak sampai akhir ya. Check it out. Langsung saja kita bahas soal pertama. Untuk mendapatkan pengesahan koperasi, para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai dengan A. Laporan penilaian kesehatan, B. Pembelian saham melalui pasar modal, C. Akta pendirian koperasi, D. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, E. Memiliki kemampuan keuangan yang memadai. Jawabannya C. Akta pendirian koperasi. Untuk mendapatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai dengan akta pendirian koperasi. Lanjut, soal nomor 2. Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian, para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama A. 1 bulan sejak diterimanya penolakan, B. 1 bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang, C. 2 bulan sejak diterimanya penolakan, D. 2 bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang, E. 5 bulan sejak diterimanya penolakan. Jawabannya A. 1 bulan sejak diterimanya penolakan. Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian, para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 bulan sejak diterimanya penolakan. Soal nomor 3. Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama A. 1 bulan sejak diterimanya penolakan, B. 1 bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang, C. 2 bulan sejak diterimanya penolakan, D. 2 bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang, E. 5 bulan sejak diterimanya penolakan. Jawabannya B. 1 bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang. Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak diterimanya permintaan ulang. Soal nomor 4. Perangkat organisasi koperasi terdiri dari A. Rapat anggota, B. Pengurus, C. Pengawas, D. A dan B benar, E. Benar semua. Jawabannya E. Benar semua. Perangkat organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Soal nomor 5. Rapat anggota paling sedikit dilakukan dalam A. 1 tahun, B. 2 tahun, C. 3 tahun, D. 4 tahun, E. 5 tahun. Jawabannya A. 1 tahun. Rapat anggota dilakukan paling sedikit dalam waktu 1 tahun. Soal nomor 6. Masa jabatan pengurus paling lama dalam A. 2 tahun, B. 3 tahun, C. 4 tahun, D. 5 tahun, E. 6 tahun. Jawabannya D. 5 tahun. Soal nomor 7. Perhatikan soal berikut ini. A. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan. B. Mengembangkan dana tabungan melalui sarana investasi lainnya. C. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelola koperasi. Berikut merupakan tugas pengawas yaitu A. A dan B, B. B dan C, C. A, D, B, E, C.
Jawabannya adalah C. A. Pengawas bertugas sebagai melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelola koperasi. B. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Soal nomor 8. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari A. Hibah, B. Anggota, C. Dana cadangan, D. A dan C benar, E. B benar. Jawabannya D. B benar. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Soal nomor 9. Modal pinjaman berasal dari A. Hibah, B. Anggota, C. Dana cadangan, D. A dan C benar, E. B benar. Jawabannya E. B benar. Modal pinjaman berasal dari anggota, koperasi lainnya atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan dan surat hutang lainnya, dan sumber lain yang sah. Soal nomor 10. Koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam adalah A. Kegiatan usaha simpan pinjam, B. Koperasi simpan pinjam, C. Unit simpan pinjam, D. Pinjaman, E. Simpanan berjangka. Jawabannya B. Koperasi simpan pinjam. Soal nomor 11. Unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan adalah A. Kegiatan usaha simpan pinjam, B. Koperasi simpan pinjam, C. Unit simpan pinjam, D. Pinjaman, E. Simpanan berjangka. Jawabannya C. Unit simpan pinjam. Unit simpan pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari usaha koperasi yang bersangkutan. Soal nomor 12. Simpanan di koperasi yang penyetornya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan adalah A. Kegiatan usaha simpan pinjam, B. Koperasi simpan pinjam, C. Unit simpan pinjam, D. Pinjaman, E. Simpanan berjangka. Jawabannya E. Simpanan berjangka. Simpanan berjangka adalah simpanan di koperasi yang penyetornya dilakukan sekali penyimpan dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan. Soal nomor 13. Jaringan pelayanan simpan pinjam berupa A. Kantor cabang, B. Koperasi, C. Kantor kas, D. A dan C benar, E. B benar. Jawabannya D. A dan C benar. Jaringan pelayanan simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, kantor cabang pembantu, dan kantor kas. Soal nomor 14. Mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha dana merupakan fungsi A. Kantor cabang, B. Koperasi, C. Kantor cabang pembantu, D. Kantor kas, E. Unit simpan pinjam. Jawabannya D. Kantor kas. Kantor kas yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana. Soal nomor 15. Ruang lingkup kesehatan KSP dan USP koperasi dilakukan terhadap aspek yaitu kecuali A. Permodalan, B. Manajemen, C. Efisiensi, D. Jati diri koperasi, E. Hibah. Jawabannya E. Hibah. Ruang lingkup penilaian kesehatan KSP dan
USP Koperasi dilakukan terhadap aspek sebagai berikut, yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jati diri koperasi. Soal nomor 16, pelaksanaan penilaian KSP dan USP Koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dalam lampiran peraturan deputi. Petunjuk pelaksanaan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi merupakan lampiran A. Lampiran 1, B. Lampiran 2, C. Lampiran 3, D. Lampiran 4, E. Lampiran 5. Jawabannya A. Lampiran 1. Lampiran 1 tentang petunjuk pelaksanaan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi. Lampiran 2 tentang daftar pertanyaan aspek manajemen. Lampiran 3 tentang kertas kerja penilaian kesehatan KSP dan USP. Soal nomor 17, penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi paling sedikit berapa kali dalam setahun setelah pelaksanaan RAT? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Jawabannya A. 1 kali. Soal nomor 18, laporan pelaksanaan hasil monitoring penerapan sanksi administratif adalah A. Laporan hasil pemantauan atau LPH, B. Pengawas koperasi, C. Laporan hasil pemeriksaan kesehatan koperasi atau LHPKK, D. Klasifikasi usaha koperasi atau KUK, E. Koperasi primer. Jawabannya A. Lampiran hasil pemantauan atau LPH. LPH adalah laporan pelaksanaan hasil monitoring penerapan sanksi administratif. Soal nomor 19, pengawasan koperasi dilakukan oleh A. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, B. Pejabat fungsional pengawas koperasi, C. Pemerintah daerah kabupaten atau kota, D. Pemerintah pusat, E. Deputi. Jawabannya B. Pejabat fungsional pengawas koperasi. Soal nomor 20, peningkatan tingkat KUK berdasarkan A. Jumlah anggota, B. Modal sendiri, C. Dana koperasi, D. A dan B benar, E. C benar. Jawabannya D. A dan B benar. Penentuan tingkat KUK sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berdasarkan jumlah anggota, modal sendiri atau aset tertinggi yang dicapai koperasi yang bersangkutan. Berikut adalah soal-soal mengenai kompetensi teknis pengawas koperasi dari soal nomor 1 sampai 20. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.